Materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi Petaminda. Adapun kompetensi dasar atau KD dari materi aplikasi Petaminda adalah kompetensi dasar 4.2, yaitu membuat Petaminda. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu yang pertama mengoperasikan perangkat lunak Petaminda, yang kedua membuat Petaminda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi aplikasi Petaminda, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengoperasikan perangkat lunak Petaminda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat Petaminda dari hasil mengembangkan ide berdasarkan alternatif solusi. Ada banyak sekali sebenarnya aplikasi Petaminda yang bisa kita gunakan. Di sini saya berikan 3 buah contoh aplikasi Petaminda. Antara lain yang pertama FreeMind, yang kedua Xmind, yang ketiga Mindmap. Untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi Mindmap. Bagaimana menggunakan aplikasi Petaminda? Kita akan praktekkan bersama-sama. Kita akan menggunakan aplikasi Petaminda Mindmap. Sebagai contoh, kita akan praktekkan Petaminda membuat pisang goreng seperti yang terlihat di layar. Adapun langkah-langkah membuat Petaminda menggunakan perangkat lunak Petaminda Mindmap adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan browsernya. Kemudian yang kedua, pada address bar, ketikkan alamat web www.mindmap.com. Setelah aplikasi Mindmap tampil di layar, langkah berikutnya atau langkah yang ketiga, buat subjek atau judul. Langkah yang keempat adalah membuat cabang-cabang utama. Langkah berikutnya setelah cabang-cabang utama dibuat, kembangkan cabang-cabang utama tersebut. Setelah semuanya selesai dibuat, langkah yang keenam, simpan pekerjaannya. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kita lanjutkan dengan praktek. Silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, jalankan browser. Silakan pilih browser yang sudah biasa digunakan sehingga memudahkan kita dalam melakukan praktek. Kali ini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Jalankan browsernya. Kemudian pada address bar, ketikkan alamat web www.mindmap.com. Tunggu sampai tampilan halaman web muncul seperti ini. Kemudian pilih atau klik tombol Get Start. Selanjutnya kita akan langsung membuat Petaminda dengan memilih atau klik tombol Create a New Map. Tunggu sampai aplikasi Mindmap ditampilkan di layar. Ini adalah tampilan dari aplikasi Petaminda Mindmap. Langkah berikutnya, yaitu langkah yang ketiga, membuat subjek atau judul. Untuk membuat subjek atau judul, langkahnya adalah dengan double klik, kemudian masukkan subjek atau judul. Sesuai dengan contoh, Petaminda membuat pisang goreng. Judulnya kita masukkan di sini, pisang goreng. Langkah ketiga sudah selesai kita lakukan, yaitu membuat subjek atau judul. Langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, kita akan membuat cabang-cabang utama dari judul yang sudah kita buat sebelumnya. Cabang-cabang utama yang akan kita tambahkan pada subjek atau judul pisang goreng sesuai dengan contoh adalah alat, bahan, dan cara membuat. Untuk menambahkan cabang-cabang utama, terlebih dahulu klik subjek atau judul, kemudian pilih Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabang, sebagai contoh alat,
Kemudian untuk menambahkan cabang bahan, langkah-langkahnya masih sama. Terlebih dahulu klik judul atau subjek, kemudian pilih Insert Child Node. Kemudian masukkan nama cabang. Misalnya bahan. Berikutnya, untuk menambahkan cabang cara membuat, langkahnya masih sama. Klik judul atau subjek, kemudian pilih Insert Child Node. Kemudian masukkan nama cabang, yaitu cara membuat. Jika ingin menambahkan cabang-cabang utama lainnya, maka langkah-langkahnya masih sama, yaitu terlebih dahulu memilih judul, setelah itu klik Insert Child Node. Untuk contoh kali ini, cabang utamanya cukup kita isikan 3. Langkah berikutnya, langkah yang kelima, kita akan mengembangkan cabang-cabang utama tadi. Sebagai contoh, cabang utama bahan, kita akan kembangkan cabangnya, kita akan tambahkan. Misalnya, untuk bahan ada tepung, gula, dan pisang. Untuk menambahkan cabang-cabangnya, caranya masih sama seperti tadi. Kalau tadi kita memilih subjek atau judulnya terlebih dahulu, sekarang kita memilih bahan. Setelah itu Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabangnya, misalnya tepung. Sekali lagi, untuk menambahkan gula, klik bahan, kemudian Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabangnya, gula. Kemudian untuk menambahkan cabang pisang, terlebih dahulu klik bahan, kemudian Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabangnya, yaitu pisang. Untuk mengembangkan cabang-cabang utama lainnya, langkahnya sama. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengembangkan cabang utama alat, misalnya nanti kita akan menambahkan penggorengan, kompor. Terlebih dahulu klik alat, kemudian Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabangnya, penggorengan. Untuk menambahkan cabang yang lainnya, misalnya kompor, terlebih dahulu klik alat, kemudian pilih Insert Child Node, kemudian masukkan nama cabangnya, kompor. Demikian langkah-langkah membuat peta minda menggunakan perangkat lunak Petaminda Mind Map sampai dengan langkah kelima, yaitu mengembangkan cabang-cabang utama. Jika peta mindanya sudah selesai dibuat, maka bisa dilanjutkan ke langkah yang keenam, yaitu menyimpan hasil peta minda yang sudah kita buat. Untuk menyimpan hasil peta minda yang sudah kita buat, langkah-langkahnya adalah pilih menu file, kemudian pilih download as, kemudian pilih PDF, kemudian pilih export. Ditunggu hasilnya, kemudian pilih download. Inilah hasil dari peta minda yang kita buat. Untuk menyimpan hasil pada media penyimpanan lokal atau pada komputer masing-masing, silakan pilih download sekali lagi. Kemudian masukkan nama filenya. Misalnya peta minda pisang goreng. Kemudian pilih save. Hasil peta minda yang kita buat sudah tersimpan pada media penyimpanan lokal atau komputer. Silakan untuk melakukan praktek-praktek berikutnya, bagaimana menggunakan
aplikasi Petaminda Mind Map menggunakan contoh-contoh yang lainnya yang lebih bervariasi. Selamat mencoba, tetap semangat, pasti bisa.